Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan ya. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan materi kita pada hari ini, yaitu rukun dan syarat beritikaf. Tahukah kamu rukun dan syarat dalam beritikaf? Pada waktu kita beritikaf ada beberapa rukun yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, niat. Adanya niat merupakan penegasan bahwa ibadah itikaf di dalam masjid bukan hanya sekedar duduk ngobrol di dalam masjid, walaupun statusnya sama berada di dalam masjid. Namun keduanya memiliki perbedaan antara niat dan perbuatan. Nah, jadi apabila kita hanya mengobrol di dalam masjid, tidak termasuk ke dalam itikaf ya. Kedua, untuk menegaskan bahwa hukum asal itikaf sendiri ialah sunnah. Namun berbeda ya teman-teman, apabila terdapat niat untuk bernazar, maka hukumnya tersebut menjadi wajib. Adapun niatnya sebagai berikut. Nawaitu i'tikafi hadal masjidi lillahi ta'ala. Kakak ulangi. Nawaitul i'tikafi hadal masjidi lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat itikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun selanjutnya yaitu berdiam diri di dalam masjid. Ya, sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Selanjutnya bertempat di masjid. Pasti di masjid. Yang selanjutnya yaitu orang yang beritikaf atau biasa disebut dengan mu'takif. Selain rukun, di dalam beritikaf sendiri memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh syarat tersebut. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka tidak sah apabila melaksanakan ibadah itikaf, walaupun diperbolehkan untuk memasuki masjid. Balik atau mumayyiz. Seseorang anak yang telah balik atau mumayyiz, maka apabila dia mengerjakan ibadah itikaf di dalam masjid, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam syarat untuk beritikaf. Berakal sehat. Orang yang dalam keadaan akalnya tidak sehat, maka secara otomatis orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk beritikaf. Seperti contohnya orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas merupakan salah satu syarat untuk beritikaf. Karena dikhawatirkan apabila wanita sedang haid dan nifas ikut beritikaf di dalam masjid, maka darahnya akan mengotori masjid sehingga wanita yang sedang haid dan nifas tidak dibenarkan untuk beritikaf di masjid. Suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka seseorang tersebut dilarang untuk masuk ke dalam masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan itikaf. Lantaran itikaf sendiri harus dilaksanakan di dalam masjid. Mungkin itu saja ya yang bisa kakak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengisi form yang telah kakak disediakan. Apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam perkataan maupun ucapan kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya dapat dimengerti dan bisa diamalkan. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.